Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah konsep matematika tentang bilangan bulat bagian 1. Yang pertama adalah di sini bisa dilihat bahwa bilangan bulat itu dimulai dengan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Jadi yang dinamakan dengan bilangan bulat positif dalam garis bilangan itu adalah garis bilangan adalah yang ke kanan, sedangkan negatif itu adalah yang ke kiri. Nah, kalau seandainya ada kata-kata seperti ini, suhu udara di Puncak Jayawijaya pada malam hari mencapai 15 derajat di bawah 0. Berarti kalau di bawah 0 itu tandanya adalah negatif 15 derajat Celcius. Kalau seandainya seorang pedagang buah mengalami kerugian sebesar 50.000, kalau kerugian berarti negatif 50.000. Sebuah kapal selam berada 15 meter di bawah permukaan laut. Berarti itu tandanya adalah negatif 15 derajat 15 meter. Nah, ada juga misalkan suhu udara mencapai 25 derajat Celcius. Berarti itu tandanya suhunya adalah positif 25 derajat Celcius. Seperti itu kira-kira. Nah, itu adalah bagian mengenal untuk positif dan negatif. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara membandingkan yang besar dan lebih kecil. Contohnya ya untuk membandingkan. Yang pertama untuk membandingkan. Untuk membandingkan contoh. Jadi angka yang semakin saya membuat garis bilangan di sini. Contohnya adalah 0, 1, 2, negatif 1, negatif 2. Jadi semakin ke kiri angka semakin kecil meskipun angkanya itu adalah besar. Contohnya adalah negatif 5 dengan 1 itu lebih besar yang mana? Maka yang lebih besar adalah yang positif 1. Karena apa? Kalau seandainya lebih besar maka tandanya seperti ini. Jadi dimakan seperti. Jadi kalau misalnya 0 dengan negatif 17 lebih besar yang mana? Ya benar, yang besar adalah 0 karena negatif 17 berada di tepat di sebelah kiri. Itu adalah cara membandingkan. Yang kedua adalah cara mengurutkan pecahan. Cara mengurutkan pecahan sama dengan yang ada di atas. Jika dari terkecil maka dari sebelah kiri. Kalau seandainya terbesar berarti dari sebelah kanan. Contohnya angkanya seperti ini. Negatif 1, negatif 2, 4, negatif 3, 5. Nah, maka yang diurutkan yang pertama di sebelah kiri adalah beri tanda dulu yang tandanya negatif. Nah, berarti itu yang kalau dari yang terkecil itu yang pertama kalian tulis. Berarti di sini antara negatif 3 dengan negatif 1 adalah yang paling kecil, bukan negatif 1 tapi negatif 3 karena negatif 3 itu paling kiri. Kemudian negatif 1 baru ke angka 2, 4, 5 itu semakin kecil 2, 4, 5. Nah, kira-kira seperti itu untuk mengurutkan sebuah bilangan. Kalau dari yang terbesar berarti 5, 4, 2, negatif 1, negatif 3. Yang selanjutnya adalah tentang penjumlahan ya. Tentang penjumlahan dan penjumlahan pecahan. Contohnya di sini ada sebuah pecahan yang seperti ini. Ini pada bagian 1 ya. 4 dikurangi 5. Jika kita merujuk kepada garis bilangan maka seperti ini. Kita buat 0, 1, 2, 3, 4, 5.
ya. Kemudian ya seperti ini. Nah, 4 dikurangi 5. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4. Nah, maka yang 4 ini adalah yang bagian ini. Sudah melangkah, kemudian negatif 5. Berarti negatif 5 itu ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4 dikurangi 5 sama dengan negatif 1. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan cara melingkari 4 dikurangi 5. Jadi masing-masing harus memiliki tanda ya. Kenapa kita menggunakan cara ini? Jika angkanya besar maka kita tidak bisa menggunakan garis bilangan. Sekali lagi, jika angkanya besar maka tidak bisa menggunakan garis bilangan. Contohnya 100 dikurangi 150, berarti kan itu angka garis bilangannya terlalu panjang ya. Maka ini adalah teknik termudahnya. Yang pertama adalah kalian harus memberikan tanda dulu. Yang 4 tandanya belum ada di sini. Tandanya belum ada. Yang negatif 5 sudah ada. Nah, yang belum ada tandanya ini diberikan tanda positif. Positif 5. Sekali lagi, yang tidak ada tandanya diberikan positif 5. Nah, angka negatif positif 4 dan negatif 5 sudah terlihat kan? Nah, cara selanjutnya adalah perhatikan angka yang paling besar. Maksudnya angka yang paling besar pada bagian yang memiliki positif negatifnya ya. Di sini yang paling besar adalah angka 5. Kalau seandainya sekali lagi yang paling besar di sini adalah angka 5, yaitu tandanya negatif. Maka dituliskan di sini negatif. Sekali lagi, jika tandanya berbeda maka dikurangi. Sekali lagi, jika tandanya berbeda maka dikurangi. Langsung saja 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah negatif 1. Kalau seandainya ada angka seperti ini, 4 ditambah 3. Nah, kenapa ini langsung dijumlahkan saja? Karena 4 ini adalah tandanya positif. Nah, jika dilingkari maka tandanya itu sama, maka langsung saja dijumlahkan. 7. Pak, kenapa enggak pakai tanda positif di sini? Nah, tanda positif di sini boleh, tapi tanda positif tidak perlu dituliskan seperti itu. Yang selanjutnya, kalau misalkan 5 dikurangi 4. Oke, 5 dikurangi 4. Pak, kenapa jawabannya langsung 1? Coba lihat di sini. Ini kan belum ada tanda ya. Nah, lihat. Lihat di sini. Nah, yang positif 5 ini lebih besar daripada negatif 4. Angkanya ya, bukan tandanya. Angkanya lebih besar, maka di sini tandanya positif. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Jadi positif 1 ya. Positifnya bisa dibuang ya. Yang selanjutnya adalah contoh yang selanjutnya negatif 6 ditambah 3. Nah, coba di sini lihat tandanya, lingkari. Kalau yang seperti ini lebih mudah karena tandanya sudah ada. Nah, negatif 6 lebih besar, berarti dituliskan di sini negatif 6-nya lebih besar. Ya, negatif 6-nya lebih besar, maka dituliskan negatif. Nah, kalau tandanya berbeda adalah dikurangi 6 dikurangi 3, 3 jadi negatif. Jadi yang dituliskan oleh kalian adalah yang pertama tandanya dulu ya. Tandanya dulu. Yang selanjutnya adalah negatif 3, negatif 4. Lingkari. Lingkari sama kalian. Iya, lingkari. Nah, sama tidak tandanya? Sama. Apa tandanya? Negatif. Tuliskan negatif. Jika tandanya sama, maka dijumlah. Berarti 3 ditambah 4, 7. Nah, ingat ya, jadi tanda penjumlahan di sini bukan berarti menjumlahkan angka. Yang menjadi patokan adalah jika tandanya sama
jumlah atau ditambahkan. Ditambahkan. Jika tandanya berbeda, maka dikurangi. Paham ya? Ini adalah cara untuk bilangan bulat penjumlahan tahap pertama ya, atau bagian pertama, nanti bagian keduanya. Terima kasih, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kalau kurang paham silahkan kalian tulis di komentar. Kemudian like video ini dan jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.